ajaib dan perkasa, Kau layak ditinggikan. Suci, kudus tak bercela, Kau juru selamat dunia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah aku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah aku. Raja atas segala bangsa, Pencipta segalanya, bertata di bumi dan di surga, berkuasa selamanya. Kau ku sembah, Engkau Raja. Kau ku sembah selamanya. Kau ku sembah, Engkau Raja. Kau ku sembah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita bersama di tempat ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan yang di rumah juga bisa menyaksikan melalui siaran tunda, melalui channel YouTube GSKI Bukit Raya. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang dan kasih Pendeta Madia Ripka membawa kita di dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita mempersatukan hati kita mempersiapkan diri kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Semua atas anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Semua oleh karena kebaikan-Mu atas hidup kami, memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang bersama-sama saudara seiman kami, datang beribadah kepada Engkau, meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap kami yang hadir, memberkati setiap mereka yang boleh mendengar di rumah nanti Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini juga Tuhan Kau menyertai perjalanan mereka. Kau menyatakan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami, memberkati dan mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan. Terlebih hamba-hamba-Mu yang melayani, yang memainkan musik, memimpin pujian. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu Tuhan. Kau menyatakan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami butuh kebenaran-Mu menuntun langkah kami. Karena kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Yang sanggup memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberikan pengharapan yang baru buat kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami saat ini. Sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan ibadah ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Kami bersama di tempat ini Tuhan. Masuk lebih dalam lagi ruang Maha Kudus. Kami sadar akan keberadaan kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kerinduan kami selalu dalam hadirat-Mu saja ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Saat aku di hadapan-Mu terselimuti kehadiran-Mu, penjara keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku, curah api kemuliaan-Mu membakar kasih-Ku padamu, terkobar untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Saat aku di hadapan-Mu terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku, curah api kemuliaan-Mu membakar
layani sebagai doa kita di hadapan Bapa. Rinduku Tuhan, ini permohonan kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau belajar dengan tulus menaikkannya di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu. Lebih sungguh lagi jemaat Allah katakan, rinduku Tuhan, doaku Tuhan. Ajarku tak ingini apapun. Katakan rinduku Tuhan. Amin. Tetap tinggal di hadirat-Mu, lebih lagi katakan rinduku Tuhan, doaku Tuhan. Amin. Oh, rinduku Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Sekali lagi katakan doaku Tuhan. Amin. Ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan. Tetap tinggal di hadirat-Mu. Tetap tinggal di hadirat-Mu. Tetap tinggal di hadirat-Mu. Mari sembah. Oh, kami menyembah-Mu, Allah kami yang hidup, Elohim Yahweh. Besar kuasa-Mu, nyata kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Bapa. Oh, besar kuasa-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan hadirat-Mu menyentuh hati kami Bapa. Haleluya Tuhan. Oh, terimalah puji sembah kami Bapa. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan. Ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan. Tetap tinggal di hati. Sekali lagi katakan rinduku Tuhan. Amin. Ini pengakuan kami Bapa. Ajar kami tak ingini apapun. Rinduku Tuhan. Doaku Tuhan, tetap tinggal di
kita Yesus. Haleluya, kami sungguh bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita yang umat pilihan Allah, kita wajib bersuka cita. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Allah sumber kuatku, amin. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi, sumber. Mari sobat Allah katakan. Mari kita bersama-sama katakan, Allah sumber kuatku. Amin. Lebih keras lagi jemaat Allah katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Musik memuji Tuhan. Sekali lagi katakan, hanya Kau milikku di surga, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selalu. Allah sumber, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dalam Kau disenangkan melalui pujian kami ya Bapa.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita persiapkan keberadaan kita, posisikan hati kita yang benar di hadapan Bapa. Ini hati kami Tuhan, kami mau siap dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap hati kami Kau ubah ya Bapa. Pulihkan aku ya Tuhan dan sisa hidupku ini. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Engkau saja tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudahkan dunia di mataku, di mata
Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milik. Semua hamba yang bertugas. Pujian ini sebagai doamu, permohonanmu kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau menyanggupkan kami untuk kami dapat memisahkan diri kami dari dunia ini. Karena sungguh berat bagi kami ya Bapa. Karena sudah bertahun-tahun kehidupan kami ini terikat dengan dunia ini. Bapa, kami rindu untuk melepaskan semua ini, untuk mengikuti rencanamu, untuk mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan ini Tuhan.
di sisa hidup kami yang singkat ini. Bapa, anugerahkan bagi kami, anugerahkan bagi kami Elohim Yahweh. Bapa, bersyukur ya Bapa buat hadirat-Mu. Kau nyatakan bagi kami di tempat ini. Kau masih mengasihi kami Bapa. Masih ada kesempatan bagi kami untuk kami berjuang, untuk kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terus nyatakan Bapa kebenaran firman-Mu yang Kau kehendaki kepada kami, yang mengasihi-Mu, yang menghormati-Mu. Layakkan kami Tuhan menerima kebenaran-Mu ini. Anugerahkan kami Bapa di sisa hidup kami ini. Selagi ada kesempatan ini Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Elohim Yahweh.
maha besar, maha agung, dan maha mulia. Kami butuh Engkau Bapa. Hanya Engkau satu-satunya kesukaan kami, harta milik kami. Hanya Engkau ya Bapa. Bapa, tolong kami, anugerahkan bagi kami. Anugerahkan bagi kami. Saudaraku, angkat kedua tanganmu. Minta Tuhan berikan aku anugerah-Mu di sisa hidupku ya Bapa. Bapa. Mari saudaraku, sungguh-sungguh kau kepadanya. Ya Rasul. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami pada pagi dan siang hari ini. Kami rindu mau mendengarkan kebenaran-Mu. Dan benar-benar kebenaran firman-Mu ini dapat mengubah hidup kami. Mengubah cara pikir kami yang selama ini Tuhan tertutup. Kami mohon mujizat-Mu terjadi atas kami pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Saudaraku, puji Tuhan. Saudara, betapa begitu beratnya saudaraku menjadi orang percaya kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen itu tidak sekedar hanya cuma percaya Yesus kita selamat. Hari-hari belakangan ini saudaraku, saya bergumul, saya berdoa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Tidak semudah apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan saudaraku. Menjadi orang Kristen cukup menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus selamat. Tidak cukup. Ini yang bertahun-tahun saudaraku membuat kekristenan tertanam, terikat, tertutup. Sehingga kebenaran yang benar-benar yang Tuhan kehendaki ini anugerah, ini zaman anugerah saudara.
Ini akhir zaman. Tuhan menyatakan anugerahnya melewati kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar. Yang saya katakan tadi, bertahun-tahun kita hanya mengenal Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus selamat, cukup ke gereja, berdoa, tidak melakukan dosa yang pada umumnya. Kita sudah menganggap bahwa kita sudah benar. Kita tidak sadar, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, bahwa kehidupan kita itu masih melakukan perbuatan-perbuatan daging. Yuk kita baca di Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, tetap ditayangkan, saudaraku, biar Jumat tetap memperhatikan ayat-ayat ini. Saudara, cek di dalam diri kita masing-masing, adakah perbuatan daging yang telah nyata di dalam kehidupan kita tadi, seperti yaitu percabulan, kecemaran, dan yang lain-lain. Saudara cek, masih adakah di dalam diri kita? Selagi ada kesempatan ini, saudaraku, masih ada waktu kita untuk berjuang, minta kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang memampukan kita, menguatkan kita, untuk kita bisa melepaskan perbuatan-perbuatan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena nyata firman ini, kalau kita masih ada perbuatan daging seperti apa yang disampaikan di Galatia 5, 19 sampai 21 ini, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Begitu sulit, berat. Ini bukan kata-kata saya, saudaraku. Ini kebenaran. Perbuatan daging ini di Galatia 5, 19 ayat 19 sampai 21 ini, itu sudah berabad-abad, bertahun-tahun. Keinginan daging itu di dalam kehidupan kita. Yang saya katakan itu sulit, berat untuk mau beralih ke kodrat, dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Artinya yang Tuhan kehendaki, kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Hidup kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Sulit, berat bagi kita manusia yang sudah bertahun-tahun terikat dengan kodrat lama ini, kodrat dosa ini. Dari sejak nenek moyang kita, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Kita ahli mewarisi kodrat dosa ini, saudaraku, yang sudah bertahun-tahun. Tapi oleh karena anugerahnya, karena kasihnya, Tuhan menyatakan anugerah kebenarannya. Sebab itu tadi saya mengajak Bapak Ibu sungguh-sungguh naikkan pujian itu tadi. Supaya Tuhan menganugerahkan. Karena anugerah, saudara. Kalau hari ini saya katakan saya mengerti kebenaran ini, dibukakan kebenaran ini, saudaraku. Itu karena anugerah. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya menghormati Tuhan. Walaupun sebelumnya saya sama seperti Bapak Ibu Saudari. Juga hidup di dalam kodrat dosa daging. Oleh karena anugerahnya, di tahun-tahun belakangan ini, kebenaran firman Tuhan ini dibukakan. Dibukakan. Itulah yang memacu diri saya. Berjuang. Minta kepada Tuhan. Menangisi, bergumul, meratap. Tuhan, tolong aku Bapa. Supaya aku bisa melepaskan bertahun-tahun, berabad-abad di dalam kehidupanku, di dalam kehidupan manusia. Terikat dengan kodrat dosa ini. Yang sampai hari ini itu masih ada, saudaraku. Belum sempurna, tapi saya terus berjuang. Hari lepas hari. Yang dikatakan firman Tuhan, makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang kita harus lakukan, Bapak Ibu, bergumul, berjuang. Makanan kita hari-hari, ya kita harus selesaikan. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ini dulu yang harus kita lakukan, saudaraku. Perhatikan dulu diri kita. Sudahkah hidup kita hari lepas hari berjuang? Melakukan kehendaknya, menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki. Melepaskan kodrat dosa ini untuk menjadi kodrat ilahi. Itu tidak mudah, itu tidak instan Bapak Ibu. Itu butuh waktu, proses yang panjang. Sampai kita menutup mata. Baru selesai. Kita ada di dunia ini selama 70 tahun kata Alkitab. Itulah sekolah kehidupan kita. Itulah perjuangan kita.
Itulah makanan kita yang harus kita selesaikan. Fokus tujuan hidup manusia itu ada untuk ini, Bapak Ibu. Di dunia ini kita sementara. Untuk mempersiapkan kita di langit baru, bumi baru. Selama 70 tahun kata firman Tuhan itu sekolah kehidupan. Untuk kita mempersiapkan diri nanti di sana. Di tempat kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Di sana tempat kita, bukan di dunia ini, saudaraku. Dunia ini sudah rusak. Rusak. Tidak sempurna. Berat. Berat tinggal di dunia ini. Sebab itu di Efesus 6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakan perlengkapan senjata Allah. Kebenaran firman Tuhan, keadilan, kebenaran, iman. Itu perlengkapan. Harus memiliki hidup benar. Hidup sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya, sesuci-suci. Baru kita bisa diperlengkapi dengan senjata Allah ini. Baru kita bisa melawan tipu daya iblis, saudaraku. Iblis itu saudara jangan anggap itu remeh. Yang diajarkan kepada kita, kita injak. Iblis kalah. Siapa bilang saudaraku? Kita harus hidup benar dulu. Melepaskan segala kodrat dosa kita dulu, Bapak Ibu. Hidup harus suci dulu, harus benar. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Itulah senjata Allah yang diperlengkapi bagi kita. Baru kita bisa melawan iblis yang kuat itu, Bapak Ibu. Tidak cukup kita bilang diajarkan di gereja seperti saya dulu mengajarkan. Injak saja di dalam nama Tuhan Yesus. Loh, hidup masih porak-poranda. Hidup masih dikuasai keinginan daging, hawa nafsu, pesta pora. Amarah, kedengkian, kebencian. Kemabukan. Terus kita menginjak iblis di bawah kaki kita, iblis lenyap. Diketawain setan, saudaraku. Enggak, itu salah pengajaran itu, Bapak Ibu. Yang benar adalah kita melepaskan dari kodrat dosa ini ke kodrat ilahi. Yaitu melewati proses, melewati sekolah kehidupan. Yaitu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, menjadikanlah segala bangsa murid. Kita harus dimuridkan, Bapak Ibu, menjadi orang Kristen itu dimuridkan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan ini harus duluan menjadi murid. Baru bisa memuridkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tidak mudah, saudaraku. Saya bersyukur melewati proses sekolah kehidupan, yaitu dimuridkan oleh Tuhan, itu melewati sekolah kehidupan, yaitu melewati masalah kehidupan kita. Itulah sekolah kehidupan, itulah Tuhan memuridkan kita, membentuk kita, menanggalkan segala kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang bertahun-tahun kodrat
dosa itu terikat dalam kehidupan kita. Itu butuh disekolahkan, saudaraku. Melewati sekolah kehidupan. Bergumul, meratap di hadapan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya ikut Tuhan Yesus, pertobatan saya dari tahun 90, saudara. Itu pertobatan pertama. Saya pikir kalau saya melepaskan penyembahan berhala, karena kita ya dari turunan itu penyembah berhala dari nenek moyang. Sudah ada sihir, penyembahan berhala itu yang sangat kuat sekali. Apalagi di daerah kita ini. Sangat kuat itu penyembahan berhala. Saya pikir sudah itu saudaraku, sudah lepas, saya tidak lagi lakukan, saya pikir udah benar. Masih banyak Bapak Ibu. Yang kita lepaskan satu persatu. Dari pertobatan saya tahun 90. Sampai hari ini saya dibentuk oleh Tuhan. Saya semakin mau dekat Tuhan, semakin masalah banyak waktu itu. Saya tidak paham waktu itu. Saya pikir karena pengajaran yang saya dapat pada waktu itu. Kalau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, saudaraku, meninggalkan penyembahan berhala, saya pikir hidup saya diberkati oleh Tuhan, tidak ada masalah. Cuma batas itu. Kodrat dosa yang lain masih banyak, saudaraku. Amarah, emosi, kebencian, iri hati. Itu masih ada melekat di dalam kehidupan saya pada waktu itu. Yang tidak langsung lepas. Itu butuh disekolahkan, terus diperhadapkan dengan sekolah kehidupan. Kita kadang-kala gak punya salah, kita dibenci oleh orang. Kita dikhianati, itu sekolahnya Bapak Ibu. Wah, itu gak langsung lepas, masih ada geram, masih ada ingin mau melawan, daging ini mau melawan, belum mati saudaraku. Terus diproses di mana kelemahan kita, emosinya, angkuh kesombongannya, hawa nafsu, keinginan, hawa nafsu. Kalau makan berlebihan itu dosa loh saudara, itu setan. Tidak boleh. Dan sebagainya. Banyak hal yang harus kita lakukan, itulah pekerjaan. Itulah makanan kita, makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini saudaraku, waduh itu enggak bisa selesai satu hari saudaraku. Sampai hari ini umur saya sudah 50 lebih, hampir 60 saudaraku. Masih berjuang untuk melakukan ini, belum habis, belum selesai. Terus saya berjuang. Sampai kapan? Tidak tahu, terserah Tuhan. Tuhan yang menilai kita. Kita sudah sempurna atau belum menurut standarnya Tuhan. Bukan menurut standar kita. Tugas kita adalah selama kita masih ada di dunia ini. Kerjakan keselamatan. Takut dan gentar. Itu takut dan gentar. Takut melakukan ini. Takut melakukan dosa, takut berkata yang salah, takut berpikir yang salah. Kita harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu baru pengikut Yesus. Baru kita mengasihi, menghormati Tuhan. Baru menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun masih melewati yang namanya proses atau berjuang. Itu kehidupan kekristenan Bapak Ibu. Karena
Karena dunia ini rusak sudah. Kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara setan itu masih banyak kuat ada di sekitar kita ini. Dunia ini rusak karena Adam dan Hawa gagal. Nanti tempat yang sempurna itu ada di sana, Bapak Ibu, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang mengasihinya, menghormatinya, yang melakukan kehendaknya selama kita ada di dunia ini. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Kita diciptakan di dunia ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita. Egois itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, semuanya lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi keadaan manusia hari ini, saudaraku, sangat sedikit sekali. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan, adakah iman kutemui di bumi ini? Tuhan sudah berkata seperti itu. Berat. Mau frustasi rasanya saudaraku melihat keberadaan. Sebab itu saya bilang sama Tuhan, berikan anugerah-Mu. Seperti Engkau menganugerahkan bagiku hari ini. Berikan juga kepada umat-Mu, pada orang-orang yang Kukasihi itu. Anugerahkan ini, hanya anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa karena kekuatan-Mu. Ya kita harus berjuang, saudaraku. Anugerah itu tidak cuma-cuma. Kita harus berjuang. Anugerah kita sudah disampaikan, dibukakan kebenaran ini. Terus kita melakukannya, berjuang. Kalau Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Yuk kita berjuang untuk hidup kudus. Meninggalkan yang tadi kodrat dosa. Kecemaran, hawa nafsu, semuanya. Makanya saya bilang cek, kita masih adakah di dalam diri kita. Masih banyak saudaraku. Ayo kejar ini, apalagi yang sudah tua. Ibaratnya sudah mau dekat tanah sudah. Kayak kami ini. Saya berjuang, tapi tidak ada tua, tidak ada muda hari ini kalau Tuhan mau ambil. Apakah kita sudah siap, saudaraku? Jangan sampai menyesal. Apa yang saya sampaikan ini, saudara, aduh kenapa aku enggak dari dulu ya. Aku meresponi kebenaran ini. Dengan rendah hati aku menerima, aku bergumul dengan Tuhan. Tuhan, ubahkan aku. Masa Tuhan tidak mau mengubah kita, saudaraku? Kalau kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Tapi kadang-kala kita tidak peduli. Kadang-kala kalau kebenaran ini disampaikan langsung. Kayak dia aja yang kudus. Kayak dia aja yang benar. Tidak rendah hati. Padahal ini kebenaran yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Saya juga Bapak Ibu dulu. Sama seperti Bapak Ibu. Sampai hari ini pun saya masih berjuang. Enggak mudah, berat saudaraku. Tapi setiap hari Tuhan,
Tolong aku Bapa. Jaga aku. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Saudara, lindungi aku Tuhan, jaga aku Tuhan dalam kebenaran-Mu ini. Karena kita mudah sekali tergoda dengan keadaan dunia yang ada ini, yang jahat ini. Sangat ngeri saudaraku. Kita ini rawan. Kadang-kala aku mau bertobat dah. Aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Setelah mau sungguh-sungguh saudaraku diuji. Setan gak suka. Setan lihat, oh itu ada itu. Anak muda itu mau sungguh-sungguh. Waduh, setan langsung matanya tajam. Telinganya tajam. Tangannya kuat untuk menyeret orang-orang yang mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mau hidup kudus, mau hidup benar. Digoda. Sebab itu firman Tuhan tadi mengatakan kita bisa kuat melawan tipu daya iblis dengan senjata. Perlengkapan senjata. Artinya kita harus hidup benar. Amin, Bapak Ibu. Memiliki iman yang kuat. Iman yang sempurna, taat, kasih. Harus taat. Kalau diajar seperti ini nurut. Bukan saya ya. Firman Tuhan. Jangan lihat saya yang berkata. Saya cuma alat yang menyampaikan kebenaran ini. Saya tidak bohong Bapak Ibu. Saya melakukan ini dan saya ajarkan kepada Bapak Ibu saudari. Harus melakukannya. Jangan berprestasi Bapak Ibu. Aduh saudara. Mengajarkan kebenaran ini tidak mudah memang. Orang gak tahan saudaraku. Karena keinginan dunia yang ada di sekitar ini begitu kuat. Menyeret umat-umatnya Bapak Ibu. Dunia ini rusak. Dunia ini kotor. Penuh dengan kenajisan. Gemerlapnya dunia. Yang mudah manusia terseret. Keinginan dunia. Tadi Tuhan rindu pisahkan aku dari dunia ini. Saya duduk di situ nggak mudah saudaraku. Karena kita sudah bertahun-tahun menikmati hidup di dunia ini. Menjadi habit sudah, menjadi kebiasaan kita sudah. Mau diubah untuk melakukan kehendak Tuhan, hidup kudus, tidak bercacat. Waduh saudara. Tapi saya ingat Bapak Ibu Saudari, jangan patah semangat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Mari berjuang bersama-sama. Saya membawa Bapak Ibu berjuang bersama-sama.
saya duluan. Kita hamba-hamba Tuhan yang duluan di tempat ini. Saya percaya masih ada iman ditemui di Palangkaraya, di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih ada. Saudaraku. Tentu melewati yang namanya perjuangan. Tertatih-tatih langkahku Tuhan. Berat. Inilah jalan kita mengikuti Tuhan Yesus. Seperti apa yang dia sudah teladani Bapak Ibu. Yang kita teladani itu Yesus tuh loh. Yang di kayu salib menderita. Itu menjadi orang Kristen itu seperti itu. Seperti yang Tuhan Yesus teladani. Yang dia alami, saudaraku. Itu hidup orang Kristen. Tapi pengajaran mengatakan, oh sudah Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita melewati kayu salib. Dia menderita di kayu salib. Oke saudaraku, kita dihapus dosa kita. Bukan berarti kita sudah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai, kita belum. Sebab itu dia katakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Amin. Paham Bapak Ibu Saudari, saya minta Tuhan bukakan pemahaman ini. Baik yang mendengar di YouTube, baik saudara yang ada di tempat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Masih ada iman ditemui di bumi ini. Masih ada. Sesak rasanya sudah. Sesak. Kalau melihat keberadaan ini, keadaan akhir zaman ini. Sesak rasanya. Saya duduk di situ. Saya katakan kepada Tuhan, apa yang harus kuperbuat lagi Tuhan? Apa yang harus kulakukan lagi? Apa yang harus kubayar harganya lagi Tuhan? Kayak orang sok Bapak Ibu. Tidak cukup apa yang saya lakukan selama ini. Hanya sedikit iman kutemui di bumi ini, kata Tuhan. Tuhan aja ngomong seperti itu, saudaraku. Saudara, untuk mengejar yang ada di dunia ini, saudara berjuang. Kenapa? Untuk kehidupan yang kekal, saudara tidak mau berjuang. Saudara nanti menyesal. Kalau di tahta pengadilan ya saudara ditolak oleh Tuhan. Orang tidak kenal. Ya kau, aku tidak pernah kenal engkau. Tuhan datang seperti pencuri, saudaraku. Tidak tahu. Kita tidak tahu kedatangannya. Dia seperti pencuri. Sebab itu kita menjadi gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana. Yang menyediakan terus minyak. Berjaga-jaga, berdoa. Yang hari lepas hari, menit, detik, menit, hari, hari, bulan, hari lepas hari. Pekerjaan kita itu ini. Tuhan, sudahkah aku berkenan? Sudahkah hatiku beres di hadapan-Mu? Adakah kebencian? Adakah iri hati? Adakah kekecewaan di dalam diriku? Adakah egoisku mementingkan diriku? Hawa nafsu, keinginan anak-anak muda ya.
hari ini saudaraku. Saya liburan berapa hari ini saudaraku, saya seizin Tuhan saya keluar kota. Saya mengecek diri saya saudaraku. Apakah masih ada gairah dunia yang ada di dalam diri saya. Menikmati tamasya. Kalau bahasa sekarang apa? Healing. Saya mau merasakan itu masih ada dalam diri saya. Saudara, saya tanya sama Fami, kan biasa aja tuh. Sudah nggak ada. Karena apa saudaraku? Sudah karena sering mengalami yang namanya penderitaan. Proses. Jadi daging itu hari lepas hari dipreteli keinginan itu mulai dari tahun 90 sampai tahun 2016 kemarin kebenaran ini dibukakan dan saya terus berjuang melakukan kehendaknya, menanggalkan segala keinginan. Waktu saya kemarin healing, ya, kemarin tamasya ada hiburan bersama keluarga, saya rasakan itu, ya biasa aja, nggak ada, biasa aja mati. Kalau bahasa kita tuh mati, nggak ada gairah untuk itu, nggak ada, biasa aja. Seizin Tuhan saya keluar. Nggak ada. Betul itu kita rasakan saudaraku. Walaupun belum 100% ya. Tapi setidak-tidaknya sudah banyak dipreteli sudah. Karena saya terus berjuang. Sudah enggak. Kalau saya melakukan segala sesuatu, pengen kesini saya tanya Tuhan, kalau Tuhan kehendaki aku pergi. Kalau tidak Tuhan kehendaki aku tidak. Kalau Tuhan izinkan aku pergi, aku harus mendapatkan sesuatu hal yang daripadamu Tuhan. Mendapatkan sesuatu yang ilahi. Sangat rugi saudaraku kalau aku pergi ke sini karena keinginanku, karena ingin memuaskan keinginanku. Rugi bagi saya. Saya ingin kalau kemana itu saudaraku, apa saja kalau Tuhan suruh aku pergi jauh, aku pergi asal dari Tuhan. Seberapapun harga yang dibayar, saya akan pergi saudaraku. Saya mau mencontohi teladan iman dari Bapak kita Abraham. Amin. Itu iman yang harus kita miliki menjadi orang percaya Bapak Ibu. Baru bisa kuat melawan tipu daya iblis. Karena iblis itu kuat. Kalau iman kita ya setengah-setengah, tidak akan bisa kita melawan kekuatan setan iblis yang ada di sekitar kita ini. Mau sungguh-sungguh, karena iman belum kuat, goyah. Itu loh yang terjadi. Jatuh bangun. Tidak kuat menghadapi masalah hidup. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang takut dan gentar, orang yang terus berjuang. Ambisi bahasanya, ambisi untuk kebenaran. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyukakan hati Tuhan. Saudara, itu tampil beda. Kelihatan apapun tantangannya dia kuat. Dia tahan berdiri menghadapi kuasa kegelapan. Baru saudaraku kita siap tahan berdiri nanti di tahta pengadilannya. Menghadapi kemuliaan Tuhan itu saudaraku. Kita tidak kuat kalau kita tidak kuat iman kita. Sempurna. Amin. Kalau kita sudah kuat menghadapi setan iblis. Waduh, kita siap menghadapi tahta pengadilannya. Kita kuat, kita tahan berdiri menghadap kemuliaan Allah. Amin saudaraku. Tidak semudah apa yang kita dapat
selesaikan selama ini. Percaya Yesus selamat, mati, kita masuk surga. Enggak mudah. Hidupmu udah benar belum? Hidup kita ini sudah melakukan kehendaknya atau belum? Jangan pede menjadi orang Kristen. Banyak sekali orang Kristen itu pede. Sampai mati pun ditulis sudah menyelesaikan pertandingan. Loh, pertandingan apa yang dia lakukan? Kalau pertandingan untuk mengejar dunia, bukan untuk ayat itu, saudaraku. Rasul Paulus itu lakukan, dia selesai melakukannya. Menyelesaikan kehendak Tuhan, menyelesaikan pekerjaannya. Seperti Tuhan Yesus itu selesai, dia menang. Dia menderita, mati di kayu salib. Kuserahkan nyawaku Tuhan. Selesai, saudaraku. Itu baru. Terus kita ikut-ikutan. Loh, kita sudah melakukan atau enggak? Makanya menjadi orang Kristen enggak mudah. Inilah kebenaran yang di tempat ini diajarkan. Kebenaran yang benar-benar benar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini kebenaran, saudaraku. Saudara tidak menyesal nanti kalau saudara dari saat ini saudara melakukan, berjuang untuk hal ini. Sampai saudara meninggal nanti, saudara dijemput oleh Bapa. Tuhan bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa melebihi berkat kekal ini. Berkat yang kita kejar dunia ini tidak ada artinya, saudaraku. Lenyap. Kesenangan dunia ini tidak bisa membuat kita bahagia seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sadar, saudaraku. Waktunya kita sudah bertobat. Jangan terlambat. Waktu ini singkat. Tuhan masih sabarnya Tuhan. Tuhan masih berbelas kasihan karena masih ada iman ditemui di bumi ini. Yang saya katakan, Tuhan, apa yang harus kulakukan lagi, Tuhan? Tuhan menunggu saudara. Apa yang harus kuperbuat, Tuhan? Apa yang harus kuperbuat buat saudara-saudaraku, buat orang-orang yang kukasihi? Tuhan mesti memberi kesempatan, saudaraku. Tuhan memberi kesempatan, begitu sabarnya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku mau, karena ada yang mau, saudaraku. Walaupun tertatih-tatih rasanya, walaupun mustahil. Tapi aku percaya, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Aku rela, Tuhan, memberi hidup, memberi nyawaku. Apa yang harus kuperbuat? Orang bilang sok, tidak peduli. Masih ada iman ditemui. Tuhan memberi kesempatan bagi kita selagi ada kesempatan. Ada waktunya, saudaraku. Kesempatan ini tidak ada.
saudara mau menangis air mata darah, sudah tidak ada kesempatan. Seperti Lazarus dengan orang kaya itu, saudaraku. Sama-sama mati. Orang kaya itu mau balik lagi. Dia bilang sama Lazarus, kalau boleh setitik air dikasih di mulutmu. Saking panas. Tidak bisa. Bapak Abraham, beri aku kesempatan turun ke bumi ini. Bapak Abraham tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan. Karena tidak mau melepaskan segala sesuatu. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Amin. Mari saudaraku. Saudara dengan rendah hati, taat, mengasihi Tuhan dengan sungguh, dengan segenap hatimu, segenap hidup. Jangan setengah-setengah kamu mengasihi itu. Tidak cuma hanya di mulut, tapi dengan perbuatan kita. Harus segenap. Takut dan gentar. Haus dan lapar. Harus memiliki ini, saudara. Baru saudara bisa diubahkan. Sekali lagi saya katakan. Saya kemarin bercakap-cakap bersama hamba Tuhan di tempat ini. Sharing kebenaran firman Tuhan. Di situ dibukakan kebenaran firman Tuhan. Betapa ngerinya setan, iblis yang ada di luar, penguasa-penguasa di udara ini, dan yang ada di dalam diri kita ini. Sangat kuat. Yang mau menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Yang tanpa kita sadar. Saya tanya Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Supaya kami kuat, Tuhan kasih ayat ini. Efesus 6 ayat 11 tadi. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya cari bagaimana caranya Tuhan. Itu di Galatia 5:19 ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, semua lepaskan. Bergumul untuk melepaskan dalam kehidupan kita. Karena kita memang dari sono kodrat dosa ini sudah melekat. Yang harus kita minta anugerah dari Tuhan. Berjuang untuk melepasnya. Itu yang kuat di dalam diri kita. Itu tidak cukup hanya kita didoakan dalam nama Yesus keluar. Roh ini, roh itu. Tidak cukup. Kita yang harus berjuang. Sebab itu saya bersyukur berapa kali kita puasa dari 5 hari, 40, 30 hari. Dan nanti hari yang berikut mungkin ada puasa-puasa lagi. Untuk kita memacu diri. Untuk bisa melepaskan semua keinginan-keinginan yang ada di dalam kodrat dosa. Yang berabad-abad, bertahun-tahun terikat dalam kehidupan manusia. Walaupun tidak puasa juga, terus berjaga-jaga, saudaraku. Tapi adanya puasa juga memberikan kita dorongan untuk kita lebih lagi semangat, memacu diri kita untuk lebih kudus, lebih suci lagi. Supaya kita tahan berdiri melawan tipu muslihat iblis. Supaya
supaya rencana Allah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Allah. Supaya kita bisa menjadi terang. Kita bisa menyuarakan kebenaran ini. Kebenaran ini